Dan ulama lain mengatakan yaqulu aidan, orang yang berhaji juga membaca doa Allahumma inni nawaitul hajja fa'inni alaihi wa taqabbalahu minni. Allahumma inni nawaitu, ya Allah inni nawaitul hajja, ya Allah sesungguhnya aku niat berhaji, fa'inni maka tolonglah aku alaihi atasnya, wa taqabbalahu minni dan terimalah hajiku. Wa yulabi dan ia orang yang berhaji membaca talbiyah. Wa yulabi dan orang yang berhaji membaca talbiyah, fa yaqulu maka ia membaca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Hadhihi talbiyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah talbiyahnya Rasulullah. Ya. Wa yustahabbu dan disunahkan ayaqula fi awal talbiyatin, dan disunahkan seseorang orang yang berhaji membaca di awal talbiyahnya yulabbiha yang ia bertalbiyah awalnya labbaik Allahumma bihajjatin, labbaik Allahumma bihajjatin, labbaik aku memenuhi panggilanmu Allahumma ya Allah bihajjatin untuk berhaji. In kana ahrama bihajjatin, jika ia berihram untuk haji. Aw labbaik labbaik bi umratin, atau sunnah yang membaca labbaik Allahumma umratan, mengungkapnya gitu. Jika inkana, jika ia ahrama, jika ia berihram biha untuk umrah, wala yu'idu dzikral haji wal umrati fima ya'ti ba'da dzalik, wala yu'idu dan ia tidak usah mengulangi lagi zikir haji dan umrah pada apa yang telah ia lakukan setelah zikir haji minat talbiyati, daripada membaca talbiyah alal madhabis sahih al-mukhtari, menurut madhab yang sahih al-mukhtari yang dipilih. Di prosesnya gini ya, di runtutannya gini nih ya. Pertama, orang kalau mau ini umrah atau haji, umrah atau haji, pokoknya setelah ihram, setelah berihram, ihram untuk haji atau setelah berihram untuk umrah, maka dia niat umrah atau niat haji ya. Ihram begini maksudnya, orang pakai pakaian ihram, mandi sunah ihram, berihram. Nah berihram itu kalau untuk umrah itu dari miqat ya, ambil miqat dulu, batas wilayah kota Mekah. Kalau untuk haji enggak, dia enggak ngambil miqat. Jadi posisi kita mau wukuf ke Arafah, di situ kita berihram. Ya, dari hotel berihram ya, dari hotel berihram, kemudian jalan menuju Arafah. Nah, ini nih. Gini caranya ya. Kalau udah bisa niatnya ntar juga dipanggil gitu ya. Orang perlu banyak-banyak niat ya, banyak-banyak niat. Jadi niatnya begini, kalau haji niatnya gini, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma hajja gitu ya. Nah itu kan ditulis tadi. Habis niat haji terus niat lagi sunnahnya labbaik Allahumma hajjan. Kalau habis niat umrah, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, terus niat lagi sunnah labbaik Allahumma umratan. Nah gitu ya gitu. Coba dah ikutin nih, niat ini dah, niat umrah dah biar bisa umrah ya. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Niat sama ya. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillah, itu niat umrah. Labbaik Allahumma umratan, sama itu niat umrah juga. Gitu ya, niatnya begitu. Ya. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku niat umrah dan berihram untuknya karena Allah Ta'ala. Labbaik Allahumma umratan. Umratan. Itu niat umrah. Kalau niat haji, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma hajjan. Niat haji itu. Habis niat itu tuh ya, mau niat haji ke, mau niat umrah ke itu, habis niat itu tuh ya. Jalan datu dia apa? Kan di atas kendaraan tuh niatnya. Kalau haji itu enggak ya, kalau haji itu udah di posisinya udah di masjid gitu, udah niat haji. Karena kalau di kendaraan ntar begitu ya, nggak kondusif gitu kayaknya. Ya, nungguin sesuai dengan ya, kita satu kloter kan banyak sesuai dengan urutan nomor kita ya, rombongan dan nomornya. Kadang-kadang aneh kan, nomor 1 sampai nomor 8 bis yang diangkut 8 dulu, udah kita nomor 2 kan akhirnya kita di ujung. Kadang-kadang nomor 1, nomor 2 kan duluan, nomor 8 belakangan, tapi sedikit dibalik kemudian 8 dulu gitu. Dasar kita nomor 2. Jadi apa itu gitu. Nah, begitu habis niat umrah atau niat haji ya, kan orang udah di bis tuh ya, begitu niat bareng-bareng langsung tuh baca tuh, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah itu sepanjang jalan tuh, sepanjang jalan tadi jelasin sini per 3 kali ya, sepanjang jalan. Kalau umroh itu habis dari mikot ya, sholat sunnah ihram, di situ pakai pakaian ihram, kemudian naik bis niat bikin umroh, terus bisnya jalan tuh, di atas bis baca labbaik Allahumma labbaik, terus sampai Mekah, sampai Masjidil Haram. Dan kalau udah tawaf berhenti dah tuh,
Nah kalau haji itu begitu niat haji naik ke bis, dan niat haji kemudian naik bis berangkat kita ke Arafah, itu dari mulai naik bis labbaik Allahumma, dia makin nungguin bis ngantri kita labbaik Allahumma labbaik terus sampai di Sono, sampai di Arafah, turun sono masuk udah tuh ke tenda, cari tendanya, masukin semuanya tuh barang-barangnya yang kita bawa tuh, barangnya banyak-banyak, tas kecil aja, koper seperlunya aja ya. Nanti kita dari situ mau ke Mina lanjut. Nah dari situ dah tuh kita apa? Dari situ nanti baca talbiyah terus loh. Jadi di Arafah ya begitu. Ya baca talbiyahnya. Nah. Jadi mau sendiri, mau beramai-ramai, mau jalan, mau duduk, mau diem, terus aja gitu. Labbaik Allahumma labbaik itu terus aja begitu yang berarti sampai tak waktunya wukuf baru kita baca bacaan wukuf itu gitu ya. Itu baca terus tuh. Kalau segitu ntar kalau di bis tuh kalau dia adanya baca itu, baca sholawat gitu. Jadi habis baca talbiyah baca sholawat terbalik lagi baca talbiyah lagi gitu. Sebenarnya itu terus yang gak berarti sepanjang jalan ya, sepanjang jalan. Wa'lam anna talbiyata sunnatun law tarakaha sahha hajjuhu wa umratuhu. Wa'lam ketahuilah anna talbiyata sunnatun, ketahuilah bahwasanya membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik itu ya, baca itu hukumnya sunnah. Law tarakaha sahha hajjuhu wa umratuhu, jika seseorang tidak membacanya maka umrah dan hajinya sah. Membaca talbiyah hukumnya sunnah. Jika ada orang haji atau orang umrah tidak membaca talbiyah maka haji dan umrahnya tetap sah. Wala syai'a alaihi, dan tidak ada hukuman baginya, ada denda-dendanya kifarat ada. Lakin fatatul fadilatu al-azimatu, hanya saja kalau dia nggak baca talbiyah itu tidak dapat keutamaan yang besar ya, nggak dapat fadilah yang besar kalau nggak baca itu. Yang kedua, kalau dia nggak baca talbiyah pada waktu bikin umrah atau bikin haji, itu juga dia apa? Tidak namanya wal iqtida'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sama juga dia tidak mengikuti sunnah Nabi, tidak mengikuti Nabi, karena Nabi waktu haji atau bikin umrah begitu baca talbiyah sama ya. Hadza huwa sahih min madhhabina, ini adalah pendapat yang sahih dari madhab kita, wa madhabi jamaahirul ulama, dan madhab seluruh para ulama. Wa qad aujabah ba'du ashabina, bahkan ada sebagian ulama-ulama Syafi'iyah yang mewajibkan membaca talbiyah, bukan sunnah lagi. Ada sebagian ulama yang mewajibkan. Wastiratuha li sihhatil haji ba'duhum, dan bahkan ada yang mensyaratkan orang haji atau umroh syaratnya harus baca talbiyah agar sah hajinya dan sah umrohnya. Ada sebagian ulama mengatakan menjadi syarat. Artinya apa? Bagi sebagian ulama yang mensyaratkan membaca talbiyah sebagai syarat sahnya umrah atau haji, maka jika mereka tidak baca talbiyah maka haji dan umrahnya tidak sah. Ini sebagian ulama kita ada yang mensyaratkan. Waswabu al-awwal, sementara yang benar adalah pendapat yang pertama. Artinya apa? Membaca talbiyah hukumnya sunnah. Lakin tustahabu al-muhafazatu alaiha, hanya saja disunnahkan untuk selalu menjaga bacaan talbiyah. Artinya apa? Selalu membaca talbiyah. Ini semata-mata lil iqtida'i bi Rasulillah, semata-mata mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walil khuruji minal khilafi, dan juga alasannya supaya keluar dari khilaf ulama. Kalau ada ulama sebagian yang mewajibkan, maka ada sebagian ulama yang mensunnahkan membaca talbiyah. Nah, supaya kita keluar dari khilaf itu, maka apa? Kita baca ya sebagai sunnah hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya, jadi baca itu terus ya. Ya runtutannya kayak tadi.
niat haji atau niat umrah, kemudian setelah itu baca. Nah, modelnya gini ya, modelnya gini nanti runtutannya ya. Umpamanya umrah ya, gini nih, umrah aja dulu ya. Coba dah ikutin ya. Nanti kalau umrah begini nih prakteknya. Habis ambil miqat, pakai pakaian ihram di situ, sholat sunnah ihram, kemudian doa, kemudian naik ke bis, terus kemudian niat umrah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma umratan. Nah, di situ baca dah tu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu yang diulang-ulang tuh di bis itu tuh sampai ke Masjidil Haram. Ya, yang diulang-ulang itu. Jadi apa? Nah, itu belum ada ya. Yang diulang-ulang itu, tapi yang diatur di perjalanan baca doa perjalanan dulu sih ya. Jadi habis niat apa namanya umrah, terus baca doa perjalanan. Setelah baca doa perjalanan baru baca itu talbiyah sholawat terus sampai Masjidil Haram. Nggak berasa itu mah cuma 10 menit 15 menit nyampe. Kalau ngambil mikotnya di Tarim dekat itu sana. Mobil Ali jauh dari Madinah. Itu prosesnya gitu ya, gitu aja tuh. Nah, baca talbiyah aja 140 gimana mau umrah ya. Padahal ada tulisannya itu mengambang 140 ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Begitu doang 140 aja bagaimana mau tak kalau lancar baru dapat rezeki bisa umrah ya. Masih ke 140 ya susah. Ucap TK bisa banget macam itu. Manasik. Gitu ya. Lagi ya, sampai wa idza ahrama an ghairihi qala nawaitul hajj wa ahramtu bi Allahi ta'ala fulanin. Nah, besok kalau kita niatin haji atau umrah untuk orang lain ya, nah, niatnya ini di bawah. Mau hajiin ya, kita niat umrah buat diri kita kayak tadi tuh nawaitul umrata wa ahramtu biha lillah. Itu buat kita tuh. Terus kita dikasih lagi kesempatan, ayo niatin lagi umrah buat siapa, sebutin namanya. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi.
an siapa? Sebutin namanya. Sebutin si anu lillahi ta'ala. Itu kalau kita niat umrah buat orang lain. Nawaitul umrata wa ahramtu biha. An siapa? Kalau di sini lillahi ta'ala, baru an fulanin, untuk si fulan. Kemudian niat umrahnya labbaik Allahumma umratan an fulanin, gitu. Sebut lagi namanya, sebutin tuh. Jadi orang yang udah meninggal dapat pahala umrahnya. Saudara-saudara kita yang masih pada hidup, ya, kita niatin umrah buat dia, dapat pahala umrahnya. Ya, haji juga begitu, niatin. Untuk siapa lagi? Ya, kalau haji nggak bisa ya, ya diri kita. Kalau buat orang lain ya kudu orang yang ngerjain ya. Gitu. Kalau kita lagi bikin haji buat orang juga agak repot juga. Gitu. Ya makanya itu. Ya hukumnya aja, yang lain kan wajib haji. Nah itu gitu ya. Jadi kalau menghadiahkan pahala umroh sama begini ya, orang tuh kudu banyak-banyak niat. Kayak gini kita, ini kita niat umroh supaya apa? Kata ulama ngajarin kita banyak-banyak niat. Banyak niat apa aja niatnya gitu. Ya, supaya nanti suatu saat, saya kan pernah cerita ya, dulu ada ulama sakit, udah ditengokin oleh para muridnya, ditengokin oleh sahabat-sahabatnya. Nah, nengokin si ulama ini yang sakit. Nah, jadi niatnya apa? Nengokin orang sakit. Kata si ulama ini, saya kenapa kamu nengokin saya sakit? Nengokin apa? Cuma niat nengokin saya sakit. Niat yang banyak, kata dia. Niat yang banyak. Kamu niat apa? Niat umroh, niat haji begitu. Nengokin orang sakit disuruh niat umroh, niat haji, niat ini, niat itu. Loh, kamu bisa begitu? Ya bisa. Barangkali saja nanti niat haji sama saya gitu. Umpamanya kamu niat haji sama saya, kata Sulama itu. Kan barangkali saja umpama Allah berikan saya sehat, kembali, kemudian ada rezekinya, kita bisa berangkat haji gitu. Nah, kata dia gitu. Kata ulama gitu. Makanya ini ngaji, bab haji, nggak apa-apa niat haji, niat umroh. Siapa tahu apa, dikasih umur panjang, rezekinya ada, bisa berangkat umroh. Dikasih rezeki ada, umur panjang, bisa berangkat haji. Kita liatin aja, liatin aja. Ya gitu ya. Jadi kita harus punya kerinduan ya, harus punya kerinduan ke sana. Karena itu tadi nih mau belajar ini, bawa buku mana, buka di rumah ya. Buka itu kebayang gitu, buka gitu kebayang kesel-kesel gitu, kebayang. Rasanya di hati nyes gitu. Ya Allah, kemarin saya baca apa enggak ini gitu ya. Ini yang ini saya baca apa enggak. Lagi begini gitu. Pokoknya ada bacaannya pelan saya nih. Waktu nyampe di Arafah bacanya ini, saya gak baca kayaknya begitu. Banyak jadi kurang ya ntar gitu. Jadi banyak kurangnya gitu. Perasaan saya nyampe ke Arafah saya nggak baca ini, nyampe ke Mina ada juga bacaannya, saya nggak baca ini gitu. Terus yang udah kita baca itu terasa gitu, ngenyes gitu di hati, ingat ke sono gitu, cepet langsung ingat ke sono. Nah itu gitu ya, faedahnya. Ada babnya aja di sini kan nggak banyak gitu, di sini kan lengkapnya udah tukilan semua kita doanya ini jadi enak ya. Tinggal ini runtutannya di sini udah sama saya. Ini udah bentuk doa, ini kan masih keterangan tapi secara runtut benar ya gitu. Jadi nanti kalau kita umroh dasarnya
ngaji dari sini ya, kemudian ada buku panduannya, itu matang banget, enak gitu. Walaupun banyak pembahasannya ya, bab haji diruntutin semuanya. Ini kan hadis-hadisnya dua-duanya. Mau di bab fikihnya nanti hukum-hukumnya dijelasin semuanya. Nah ini yang bikin kita semakin mengerti, semakin sempurna paham kita soal ibadah haji atau umrah, maka semakin mudah terlihat kita mengerjakan haji dan umrah secara amaliyah ya. Secara amaliyah kalau terlihat mudah kalau kita udah belajar ya, udah pelajari ya. Jadi bukan hanya manasiknya aja iya, cara bacaan kita iya, tapi kalau hukumnya nggak paham juga banyak salah yang kita nggak tahu. Makanya ngaji perlu, ya manasik perlu gitu. Karena di manasik nggak bahas hukum, yang bahas hukum ya kitab gitu ya, ilmu itu. Jadi semakin sempurna. Nah semakin sempurna semakin nikmat rasanya kita ibadah itu ya. Enak. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.